Apakah teman-teman pernah melihat seekor burung yang hinggap di bunga yang sedang bermekaran? Salah satu spesiesnya berwarna kuning terang dengan dagu dan dada berwarna hitam ungu yang dapat dengan mudah diamati di habitat urban yang merupakan salah satu wilayah penyebarannya. Burung kecil ini adalah salah satu burung penghisap madu yang memiliki peran yang sangat penting di alam. Mereka menikmati nektar bunga sekaligus menjadi penyerbuk utama bagi beberapa tumbuhan. Sekitar 5% tanaman pangan dan tanaman obat di seluruh dunia membutuhkan jasa burung ini. Tapi sayangnya, populasi burung ini diketahui menurun akibat penebangan liar, pembukaan lahan, dan perburuan. Kicau dan penampilan burung ini banyak diminati, sehingga mereka diburu untuk dipelihara hingga dipekerjakan dalam lomba. Si cantik bersuara merdu ini adalah burung madu seriganti. Burung madu seriganti, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai olive-backed sunbird, adalah salah satu spesies burung sunbird dari keluarga Nectarinidae. Mereka memiliki tubuh berukuran kecil dengan pejantan yang memiliki panjang tubuh sekitar 10 hingga 11,5 cm dan berat tubuh sekitar 6,7 hingga 11,9 gram. Betinanya biasanya lebih kecil lagi, dengan berat tubuh yang hanya sekitar 6 hingga 10 gram. Menjadikannya salah satu burung terkecil di wilayah Asia Tenggara. Fitur unik dari burung madu seriganti adalah paruh lancip dan panjang, serta kepakan sayapnya yang dapat mencapai hingga 90 kali per detik dan mampu terbang dengan kecepatan hingga 54 km per jam. Selain itu, burung ini juga mampu terbang mundur dan dapat dengan cepat melakukan manuver tajam. Faktanya, burung madu seriganti adalah satu di antara sedikit spesies burung yang mampu melakukan pola terbang hovering, mengepakkan sayap dengan cepat dan stabil, mengambang di udara. Sesuai dengan namanya, burung ini mengonsumsi nektar sebagai makanan utamanya, tetapi juga memakan serangga kecil dan laba-laba. Burung berukuran kecil ini dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan terbuka di dataran rendah hingga pegunungan sampai ketinggian 1.700 meter. Mereka juga sering terlihat berkelompok di area perkebunan, pekarangan rumah, taman, semak belukar, dan hutan mangrove. Secara global, ada 21 subspesies burung madu seriganti yang telah diketahui. Setiap subspesies memiliki variasi kecil dalam warna dan morfologi, tergantung dari wilayah geografisnya. Beberapa subspesies yang terkenal meliputi Cineris jugularis andamanicus yang ditemukan di Kepulauan Andaman, Cineris jugularis woody di Kepulauan Sulu di Filipina Selatan, serta Cineris jugularis ornatus yang tersebar di semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, hingga Sunda kecil. Burung ini sering hidup dalam kelompok kecil dan berpindah-pindah tempat, tapi mereka tetap membuat sarangnya sendiri. Sarang mereka seringkali terlihat terjuntai di antara daun-daun atau pada dahan. Butuh ketekunan yang apik untuk menjalin rumput dengan kapas alang-alang hingga membentuk semacam kantung dengan satu lubang akses di satu sisi. Ada hal yang menarik ketika pasangan antara betina dan jantan telah terbentuk, di mana ketika mencari pasangan, pejantanlah yang paling aktif. Mereka akan mengundang betina dengan tarian, menunjukkan pesona bulu dan kicaunya yang nyaring dari ketinggian. Kemudian, setelah sang betina tertarik, pejantan akan mengajaknya untuk mengunjungi tempat spesial, tempat yang akan menjadi lokasi sarang mereka. Tapi, ketika datang waktu untuk membuat sarang, sang betinalah yang paling sibuk. Ia akan bolak-balik membawa dan menyusun material sarang, lalu menjalinnya hingga selesai dan siap digunakan. Mungkin ketika mengetahui fakta ini, teman-teman akan bertanya, burung jantannya kemana? Kok tega membiarkan wanita kerja sendirian? Jangan salah, sementara sang betina sibuk riwa-riwi, pejantan dengan sigap berjaga-jaga, menjaga betina yang pastinya lengah ketika sedang membuat sarang. Sarang ini harus dibuat dengan teliti, karena terkadang sarang ini akan digunakan lebih dari satu kali. Ketika bertelur, betina menghasilkan telur yang jumlahnya relatif sedikit. Hanya berjumlah 1 atau 2 butir saja. Telur mereka berwarna putih dengan bintik abu-abu.
telur akan menetas setelah diarami selama sekitar 14 hari. Tapi untungnya, meskipun hanya menghasilkan sedikit telur setiap perkawinan, burung mungil ini dapat berkembang biak sepanjang tahun. Oleh karena itu, memiliki sarang yang tahan lama merupakan sebuah kebutuhan. Setelah telur menetas, kedua induk akan bersama-sama merawat anak. Perawatan sang induk meliputi pekerjaan yang cukup basic dalam parenting, yaitu menyuapi makan dan membuang fecal sac atau kantung ee. Kedua induk akan saling bergantian menyuapi anak sepanjang hari, mulai pagi hari sekitar jam 7 pagi hingga menjelang matahari terbenam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 5.804 menit atau 96,7 jam atau kurang lebih 4 hari, induk burung madu Sriganti akan menyuapi anaknya sebanyak 622 kali dan membuang kantung ee sebanyak 134 kali. Sekarang tolong teman-teman bantu saya. Berapa kali sang induk menyuapi dan membuang kantung ee per hari? Secara dimorfik, ada perbedaan yang cukup signifikan antara burung madu Sriganti jantan dan betina. Saat musim kawin tiba, pejantan memiliki corak bulu yang spektakuler, dengan ciri khas bagian bawah tubuhnya yang berwarna kuning terang, dengan dagu dan dada berwarna hitam ungu metalik, serta punggung yang berwarna hijau zaitun. Bulu sayapnya berwarna hitam dengan tepian hijau, dan ekor hitam dengan ujung putih yang kontras. Bagian sekitar mata, leher, dagu, tenggorokan, dan dada berwarna gelap dengan kilauan iridesen biru hitam, memberikan tampilan yang mencolok. Bintik-bintik kuning menghiasi area pektoral yang biasanya terlihat saat mereka melebarkan sayap atau ketika mereka terbang. Bagian bawah tubuh pejantan berwarna kuning tua, kadang dilengkapi dengan pita coklat di sekitar leher. Iris mata berwarna coklat tua, sementara paruh dan kaki berwarna hitam. Tapi di luar musim kawin, warna hitam mengkilap biasanya hanya muncul di bagian tengah tenggorokan. Pada pejantan muda, warna ini menandakan transisi menuju dewasa. Di sisi lain, burung betina memiliki tubuh bagian atas berwarna zaitun kehijauan dan bagian bawah tubuh yang berwarna kuning tanpa warna hitam pada dagu dan dada. Di atas matanya terdapat garis keputihan yang lembut, sayap dengan tepi kekuningan, serta ekor yang hitam dengan corak putih kontras di ujungnya. Bagian bawah tubuhnya berwarna kuning tua, tetapi lebih pucat dibandingkan pejantan. Pewarnaan pada anak burung madu Sriganti menyerupai betina, tapi dengan warna yang lebih pucat dan cenderung kecoklatan. Burung madu yang juga disebut sogon ini memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk tanaman. Saat memakan nektar, bagian kepala burung ini bersentuhan dengan bagian reproduktif bunga, memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Melalui perannya dalam penyerbukan, burung madu Sriganti berkontribusi pada keanekaragaman tumbuhan berbunga di habitatnya. Hal ini sangat bermanfaat bagi beragam organisme lain yang memanfaatkan tumbuhan berbunga, baik sebagai makanan ataupun tempat berlindung. Hal serupa juga disampaikan dalam jurnal yang disusun oleh J. Prihatini pada tahun 2023 tentang masyarakat pedesaan di daerah aliran sungai Cisokan Hulu yang masih memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang berbagai jenis burung lokal. Salah satu pengetahuan tersebut menyebutkan semua jenis burung seperti kolibri atau cuit atau burung madu Sriganti dan kalaces atau pijantung gunung dianggap bermanfaat secara ekologis karena dapat membantu penyerbukan berbagai spesies tumbuhan. Sayangnya, meskipun burung madu Sriganti diketahui memiliki peran penting dalam penyerbukan tumbuhan, burung ini tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Permen LHK atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Men LHK/Men-Kum.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, hanya 5 spesies burung madu yang dilindungi. Dan burung madu Sriganti atau yang juga dikenal sebagai sogok ontong tidak termasuk di dalamnya. Karena kicaunya yang lantang, tubuhnya yang kecil, dan bulunya yang cantik, burung ini menarik perhatian manusia dan seringkali diperjualbelikan secara bebas, baik secara langsung di pasar burung maupun melalui platform online. Tingginya minat pecinta burung membuat praktik jual beli burung ini menjadi marak.
dan pada akhirnya menyebabkan perburuan liar. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi populasi burung penyerbuk. Dalam sebuah survei yang dilakukan di Pasar Sukahaji pada tahun 2016, ditemukan sejumlah besar burung madu yang telah dijual. Maraknya praktik jual beli burung madu Seriganti merupakan dampak dari naiknya popularitas burung ini di kalangan komunitas kicau mania. Kecantikan bulu serta suara kicauan atau gacoran yang merdu membuat burung ini semakin diminati. Bahkan, beberapa penggemar burung kicau menganggap bahwa Seriganti memiliki kemampuan kicauan yang dapat mengalahkan jenis burung kicau lainnya, seperti kenari dan cucak hijau. Harga jual burung madu Seriganti cukup bervariasi. Untuk anakan, harganya mulai dari 20.000 hingga 50.000 per ekor. Beberapa tahun terakhir, burung madu seperti burung madu Seriganti atau sogon dan burung madu pengantin atau konin sangat populer di kalangan kicau mania. Hampir setiap lomba burung berkicau memasukkan kelas burung ini dalam gelarannya. Suara tembakan kicauannya keras, lantang, dan rapat, membuat burung ini diincar sebagai masteran bagi burung kicau lainnya, dan bahkan dijadikan burung utama di perlombaan. Jadi, tidak mengherankan kalau burung ini semakin sering dicari untuk dipelihara dan dimasukkan dalam kompetisi burung kicau. Perdagangan ilegal burung-burung ini menimbulkan ancaman signifikan terhadap populasi mereka dan peran ekologi penting yang mereka mainkan. Apakah harga noban hingga goban sepadan dengan hilangnya manfaat ekologis yang mereka bawa di alam? Selain itu, burung-burung ini juga terancam akibat kehilangan habitat mereka. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020, di kawasan wisata alam Pasir Batang Taman Nasional Gunung Ciremai, burung madu ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakan berupa nektar dari bunga-bunga dan buah-buahan yang bergantung pada kondisi lingkungan dan iklim di habitat mereka. Tapi ironisnya, keberadaan burung madu di habitat semak belukar menunjukkan populasi yang lebih padat yang seringkali tidak menyediakan pakan yang memadai dibandingkan habitat ladang atau hutan pinus. Meskipun tidak dilindungi, peran burung madu Seriganti dalam ekosistem tetaplah penting, terutama dalam proses penyerbukan. Meskipun diperjualbelikan, akan lebih bijak jika ada kesadaran dan upaya dalam menjaga populasi burung yang penting bagi keseimbangan ekosistem ini.